Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya. Ya, saya dengan Doni dan Pak Wahyu tadi adalah satu grup, tapi beda subgrup. Karena grup yang tadi adalah grup non-linear physics, ini adalah saya di grup di cosmology atau modified gravity. Nah, jadi kerjaan saya tentang power function inflation potential for cosmological model with corresponding term. Jadi sebenarnya ini adalah hasil lanjutan dari saya yang membahas tentang bagaimana cosmological model yang mengimplikasikan corresponding term yang berinteraksi dengan medan skalar dengan tanpa melibatkan inflation potential itu ternyata memiliki ketidakstabilan. Jadi di sini saya hanya mencoba bagaimana jika kita masukkan suatu potensial dengan bentuk power function, apakah kita bisa mendapatkan suatu model yang stabil. Jadi pertama jelas inflationary universe itu awalnya dipropos sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah kosmologi, yaitu salah satunya adalah horizon problem dan false problem yang sangat cukup signifikan ya pengaruhnya di dunia kosmologi. Banyak modelnya yang dikembangkan tapi masih berupa spekulasi. Lalu satu lagi hal, model kosmologi yang melibatkan medan skalar juga telah dikenal memiliki banyak solusi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di kosmologi juga. Jadi sebenarnya pekerjaan saya ini mengarah kepada menemukan solusi untuk inflasi, di mana inflasi adalah peristiwa di mana pada awal semesta ruang waktunya itu berkembang secara tiba-tiba, secara eksponensial dalam waktu yang sempit. Nah, lalu pada tahun 2015 ada satu model yang membahas ada nominal coupling antara medan skalar V dengan suku Gauss-Bonnet. Disebut Gauss-Bonnet nanti akan ada saya diperlihatkan di bawah, dan di sini telah ditemukan bahwa model tersebut tidak stabil karena tidak ada suku potensial. Dia tidak memasukkan suku potensial. Jadi sebenarnya modelnya cukup sederhana, hanya Gauss-Bonnet, kemudian dia turunkan, dia dapatkan solusi inflasi bahwa faktor skala besar ruangnya itu mengembang secara eksponensial, tapi kemudian ditemukan bahwa itu tidak stabil. Nah, di sini hanya saya ingin coba apakah jika saya menemukan melibatkan suku inflation potential semacam ini, kita dapat menemukan sesuatu yang stabil. Nah, awalnya saya bahas dulu. Jadi fungsi aksi untuk model Gauss-Bonnet inflation model yang dikembangkan oleh Canty tadi adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah ensemble protection, ini adalah suku kinetik dari medan skalar biasa. Ini tanpa ada potensial, sih langsung dimasukkan suatu fungsi dari medan skalar berinteraksi dengan suku Gauss-Bonnet yang memiliki bentuk seperti persamaan nomor 2. Nah, lalu Canty bilang menemukan bahwa jika fungsinya interaksinya F itu sama dengan lambda kali V kuadrat dengan lambda negatif, sebenarnya lambda-nya diambil umum tapi ditemukan bahwa lambda-nya harus negatif, memberikan solusi terkait dengan solusi inflationary solution. Tapi kemudian ditemukan bahwa ini tidak stabil karena setelah kita coba masukkan melibatkan V di dalam aksinya, kita dapatkan yaitu bersama kita di situ secara sederhana kita pakai homogeneous isotropic space-time metric di sini, kita dapatkan masalah medan, dan di sini untuk tensor perturbasi kita dapatkan stability condition. Nah, di sini dapat diperhatikan jika mungkin sudah familiar dengan inflasi ya. Di sini ada parameter H dot per H kuadrat, di mana H adalah A dot per A itu adalah faktor skala pengembangan ruangnya di alam semesta. Ini merupakan yang disebut dengan inflation parameter. Nah, tapi minusnya. Jadi inflasi itu terjadi jika minus dari ini itu sangat kecil. Sehingga kalau minus yang kita masukkan sangat kecil, kanan ini akan selalu bernilai negatif yang ini. Nah, lalu F dot itu F itu adalah fungsi medan skalar tadi, dengan V adalah fungsi dari waktu. Jika F dot maka dia sebanding nanti dengan V kuadrat, V dot kuadrat nanti. Untuk jika kita masukkan model yang diambil oleh Canty tadi. Maka jika V tidak dilibatkan di model ini atau V sama dengan 0, maka kestabilannya tidak akan terjadi. Nah, ini yang kita temukan, pekerjaan sebelumnya ditemukan bahwa model ini jika tanpa potensial di sini tidak akan stabil. Maka di sini akan dicoba jika kita pilih satu potensial, apakah mungkin kita menemukan solusi yang stabil berdasarkan di sini, berdasarkan stability condition ini.
Nah, di sini saya pilih bentuknya MVN, M dan N contain integer saja. Oke, ini hanya dilihat agar kita bisa tahu apakah memang stability condition ini bisa kita dapatkan satu solusi yang stabil dengan memilih V. Lalu kita dapatkan masalah medan seperti biasa, seperti ini ada MN, dan kita dapatkan stability condition yang bentuknya baru seperti ini. Dimana ini saya sudah ambil F-nya itu sama seperti yang dikerjakan oleh Kanti. Jadi murni benar-benar saya hanya coba memainkan menambahkan potensial inversi di sini. Saya dapatkan dan dibahas. Karena ada M dan N, saya hanya fokus di N saja. Jadi saya ambil M-nya itu antara positif 1 atau negatif 1. Jika N-nya sama dengan 0, maka ya V-nya sama dengan 0. Jadi hanya positif dan negatif. Dalam lambdanya saya ambil negatif yang cukup besar karena untuk memastikan bahwa kondisi dari pekerjaan sebelumnya itu terpenuhi. Jadi sebelumnya saya coba lambdanya bervariasi, hanya lambda 10-15 yang bisa memberikan gambaran yang paling jelas terkait dengan hasilnya nanti. Nah, lalu yang pertama untuk M sama min 1 seperti ini, stability kondisinya saya cari solusi dari dua persamaan ini. Jadi dua persamaan lalu kita substitusi ke 15 untuk nilai N yang berbeda. Nah, di sini saya plot N itu adalah evolved number, jadi N sama dengan logaritmik dari A. Jadi jika N itu bilangan, maka dia menggambarkan pangkat dari eksponensial untuk fungsi A. Jadi N itu log A, jadi A sama dengan E pangkat N. Jadi jika N itu positif, artinya dia eksponensial positif. Nah, di sini untuk negatif N kita lihat untuk semua beberapa nilai N, untuk jika N-nya lebih tinggi atau lebih negatif, maka sama nilainya dia akan selalu positif, tapi dia nilai stability-nya selalu ada di nilai negatif berapapun N-nya. Jadi artinya untuk M yang negatif, M sama dengan min 1, ya semua solusinya untuk N itu saya bisa di sini diambil kesimpulan bahwa tidak ada solusi yang stabil. Nah, bagaimana dengan nilai M positif, F yang positif? Jadi didapat analog dengan cara yang negatif sama seperti ini. Nah, di sini untuk N-nya didapat sama ya, sama-sama dia positif dan bentuknya cukup bagus. Dan di sini yang menarik adalah untuk jika N-nya negatif atau berarti potensialnya seper V ya, seper V pangkat N, maka dia akan selalu negatif, artinya tidak stabil. Kalau 0 artinya dia konstan, dia stabil. Nah, yang menarik di sini untuk N dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, di sini ada terjadi variasi untuk stabil dan tidak stabilnya. Nah, di sini saya perbesar. Nah, di sini kita lihat jika untuk 1, 2, 3, dan 4 nilainya bisa kita pastikan untuk awal dia selalu positif karena dia asimptotik ya, selalu positif. Lalu tapi untuk N sama dengan 6 dan 7 dan seterusnya, sebenarnya saya nggak cantumkan di sini, dia akan berbentuk negatif ke bawah. Jadi ada masa dia tidak selalu stabil. Jadi kita bisa bilang dia bukan solusi yang stabil. Nah, yang di 5 sini dia sedikit turun ke bawah. Nah, jadi saya bisa simpulkan bahwa jika kita masukkan V di sini, kita punya solusi untuk N 0 sampai 5. Nah, signifikasinya apa untuk model ini adalah artinya kita bisa pakai model ini dengan V yang kita masukkan untuk mendapatkan observable yang diperlukan nantinya dengan menggunakan model ini dengan kosmologi. Jadi di sini saya tidak membahas teori perturbasi, saya tidak membahas observable yang seharusnya ditemukan untuk ini, tapi saya membahas signifikasi bahwa model ini pun bisa kita gunakan untuk mendapatkan solusi kosmologi yang diperlukan nantinya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanya? Iya. Saya mau menanyakan tentang pemilihan metriknya, mungkin bisa diperhatikan. Ya, di sini dibilang homogeneous and isotropic flat spacetime. Kenapa dia pilih flat spacetime? Seharusnya kan dia karena tergabung dengan gravitasi, harusnya ada suku kurvaturnya. Ya, kenapa? Nah, sebenarnya kenapa dipilihnya isotropic flat spacetime? Karena ini itu adalah kita percaya pada suatu anggapan bahwa alam semesta itu flat dia. Jadi dia ambil flat itu karena itu. Jadi ini juga bisa salah satu hal yang bisa kita kerjakan bahwa kita libatkan kurvatur di situ. Jadi di sini sebenarnya
pemilihan metriknya ini didasarkan pada apa namanya fenomena yang ada gitu loh. Jadi pada awalnya kita misalnya bahwa dia adalah flat dengan omega k sama dengan mendekati 0. Jadi kita pilih model yang paling sederhana. Nah sebenarnya suku k nanti bisa muncul kan di sini ya nanti ya, di persamaan medannya. Nah jadi kenapa saya pakai ini juga, karena di model yang ada yang kita temukan nggak stabil itu di Kanti itu dia juga memakai model ini dengan dasar pada yang sama. Jadi tujuan dari pekerjaan ini saya menunjukkan bahwa model yang sebelumnya ada dan menghasilkan solusi yang baik itu tidak stabil. Terus disempurnakan dengan menambahkan faktor potensial, kita dapatkan solusi yang stabil juga dengan menambahkan V. Artinya jika kita kembangkan model ini, kita gunakan sekali lagi untuk menghasilkan besar-besar masalah yang kita perlukan, seharusnya bisa menghasilkan hal yang berguna maksudnya. Ya, itu aja, terima kasih. Tidak benar. Boleh lihat plotnya itu. Ya yang mana aja, yang ini lah contohnya. Ini Q terhadap time. Ya, time. Satuannya apa? Satuannya di sini saya hanya pakai time dalam arti variabel, nggak ada satuan. Jadi besarannya memang tidak ini Pak. Jadi hanya melihat tendensinya aja sebenarnya. Iya, yang saya kerjakan hanya melihat tendensinya aja. Gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan early time kan sangat kecil. Iya. Second gitu loh. Iya Pak. Nah ini saya nggak tahu nih satuannya apa. Kalau misalkan dia nggak pakai dimensi, dimensionless, berarti mesti ada scaling yang dipakai untuk membuat dia dimensionless. Sekarang scalingnya apa ini? Nah itu dia yang masih jadi masalah. Jadi sebenarnya ini yang dibahas ini dari tendensinya dulu Pak. Jadi saya belum bahas tentang scalingnya yang seperti di review sebelumnya. Jadi memang belum dilihat dari situ. Oh gitu. Ya, dan makanya ini plotnya berbeda dengan yang saya publish sebelumnya karena saya menemukan bahwa memang tidak berbeda. Jadi waktu itu saya nggak pakai key di sini, jadi saya bandingkan dua persamaan kalau nggak salah, ya dua persamaan, dan ternyata memang saya miss di situ bahwa itu jelas berbeda dimensi, ini harus kita bandingkan. Nah kemudian saya hanya gabungkan ini dan saya plot terhadap T, itu aja Pak, hanya untuk mendapatkan ini. Nah itu masih berusaha dikembangkan untuk menunjukkan itu sebenarnya. Ini satu masalah yang ini. Terima kasih. Tapi kalau scalingnya linear ini nggak masalah ya? Kalau scalingnya linear aja gitu, atau mesti kalau alpha t atau apa gitu? Nah maksudnya scaling itu karena dia punya dimensi. Iya, kalau mau bandingkan plot itu dibuat dimensionless. Jadi yang hanya ada tuh nilai numerical saja. Iya. Ya kalau numerik berarti kan mirip juga plot gitu. Iya. Enggak, kalau numerik nanti misalkan mau pakai scaling apa, misalkan kalau di IDS tuh L itu L-nya skala, nanti formulasinya akan berubah, ada L di dalam itu. Tapi L itu linear ya, kita nggak tahu, persamaan itu juga non linear. Iya. Nah itu juga cukup, waktu itu setelah saya dapat review itu juga cukup banyak yang saya lihat dan mungkin akan ditinjau lebih lanjut mengenai scaling itu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan lagi? Kalau enggak, terima kasih pada saudara Getugi. Baik, pembicara berikutnya.